Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabarnya? Baik-baik ya. Khususnya buat anak-anak yang saat ini sedang mengikuti ujian atau tes ya, tes eh, untuk perguruan tinggi ya. Nah, teman-teman, saat ini kita apa ya, teman-teman kan banyak lagi milih-milih ini nih, jurusan apa aja yang memberi peluang kepada teman-teman untuk dapat diterima di perguruan tinggi idaman. Ini biasanya menimbulkan dilema ya, karena di satu sisi misalnya Anda ingin diterima di jurusan tertentu, dan di universitas tertentu gitu, tapi pesaingnya banyak sekali gitu. Nah, dari pengalaman atau pengamatan ya selama 20 tahun ya khususnya karena kerjanya di kampus di UI, jadi ada beberapa jurusan yang sebetulnya peminatnya itu saya ininya 5 sih ya, walaupun nanti yang kelima kayaknya udah nggak sepi banget. Tapi maksudnya dibanding jurusan lain, yang 5 jurusan ini tergolong sepi. Jadi kalau misalnya Anda ingin diterima di universitas besar, gitu, ya kalau targetnya adalah universitas tersebut, ya pilih jurusannya yang nggak terlalu populer ya. Pertama itu kearsipan. Arsip ini tidak banyak dilirik anak-anak sekarang. Padahal dalam prakteknya, di kehidupan nyata, arsip itu sangat diperlukan. Semua lembaga pasti punya arsip. Itu ya, punya dokumen yang harus diurus. Jadi mereka butuh banget jurusan ini. Dan sebetulnya, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, kearsipan itu tidak identik dengan barang-barang kuno lagi. Sekarang kan semuanya udah serba digital. Jadi kalau ada di universitas tersebut jurusan arsip dan Anda pengen banget masuk ke universitas itu, nggak ada salahnya. Nanti kalau di lowongan juga selalu muncul nih di tes-tes PNS itu hampir semua institusi butuh arsip. Kemudian yang kedua filsafat. Nah, filsafat ini memang tidak terlalu banyak peminatnya. Malah saya pernah dengar di beberapa universitas, mungkin termasuk di UI juga, pernah itu kuotanya nggak memenuhi kuota gitu loh. Jadi karena peminatnya sedikit sekali. Mungkin yang mau masuk ke filsafat ini memang harus ada jiwa-jiwa filsufnya juga ya. Jadi ini bukan jurusan yang semua orang suka. Tapi sebetulnya filsafat itu juga tidak melulu bicara soal misalnya kayak Tuhan apa, terus nanti kan ada tuh kayak guyonan kalau masuk filsafat itu hasilnya hanya 2 aja, kalau nggak jadi filsuf ya jadi gila gitu. Jadi mungkin orang nggak juga lah, anak-anak filsafat sekarang lulusannya itu bisa kerja di mana-mana, termasuk di pengembangan SDM. Kemudian yang ketiga sastra daerah. Nah, yang paling minim, yang paling peminatnya tidak terlalu banyak, kayaknya sastra daerah deh. Sastra daerah maksudnya sastra Jawa gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, di era global, di era revolusi industri sekarang, justru pelestarian budaya lokal itu menjadi fokus banyak orang, menjadi fokus bangsa juga gitu kan. Karena di era global semuanya itu udah sama, semua pengen modern segala macam, yang jadi kekhasan sebuah daerah atau negara itu apa dong? Pasti budaya lokalnya kan. Jadi sastra daerahnya sebenarnya sangat dibutuhkan. Kalau saya lihat sih anak-anak sastra Jawa yang di UI ya, mereka itu mulai dari semester 1, misalnya masuk semester 4, itu udah sering tampil kemana-mana sampai ke luar negeri. Ya tentu saja konteksnya dalam konteks budaya gitu. Dan ketika dia nanti mencari pekerjaan, saingannya pasti nggak terlalu banyak, nggak seperti jurusan lain, misalnya seperti jurusan ekonomi, sosial politik. Lalu yang keempat itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini satu problem, karena anak-anak sekarang lebih cenderung menyukai bahasa Korea, sastra asing gitu ya. Nah, nanti kalau semuanya anak-anak bangsa mempelajarinya sastra asing, nah, terus yang mempelajari bahasa Indonesia siapa yang ini?
Ini terlihat juga dari berkurangnya secara drastis dosen-dosen bahasa Indonesia. Konon kabarnya di Melbourne, di Australia malah ada universitas yang buka program studi bahasa Indonesia yang ngajar bule-bule, bayangin. Nah, jadi jangan-jangan suatu saat nanti kita harus mengirim anak-anak kita untuk belajar bahasa Indonesia di Australia. Karena di Indonesia, kalau dosen-dosennya kan pensiun. Ini di UI aja ada beberapa yang saya kenal, mereka pensiun, akhirnya terpaksa tetap dipakai karena kekurangan tenaga pengajar. Nah, yang terakhir ilmu perpustakaan. Sebetulnya jurusan perpustakaan ini kalau sekarang tidak bisa dianggap ini lagi sepi peminat, malah peminatnya itu bertambah berapa ratus persen, hampir di semua universitas yang memiliki prodi ini. Karena ini apa ya, termasuk prodi yang seksi juga gitu. Jadi dia itu jangan dikira bahwa masuk jurusan perpustakaan itu hanya ngurusin soal buku, kemudian akan ketemu dengan mahasiswa berkacamata tebal atau enggak. Sekarang tuh apalagi di era digital sekarang, kajian-kajian di bidang perpustakaan itu menarik sekali gitu. Jadi malah banyak sekali berkaitan dengan TI dan juga dengan perkembangan keilmuan, sosial media dan seterusnya. Jadi malah cocok sebetulnya untuk anak-anak udah sekarang. Nah, itu 5 jurusan itu mungkin bisa pilihan bagi anak-anak yang sedang galau menentukan pilihan jurusannya, tapi pengen lolos di perguruan tinggi yang diincarnya gitu. Jadi, yaitu rumusnya tadi itu, patokan Anda universitasnya atau yang penting atau prodinya. Kalau prodinya memang enggak, apapun yang terjadi saya harus kuliah di FK misalnya. Oh ya udah, berarti kalau nggak lolos di perguruan tinggi negeri, berarti di swasta juga Anda akan ambil karena targetnya adalah program studinya. Tapi kalau targetnya misalnya yang penting kuliah di PTN dan PTN ternama, nah kenapa nggak coba ambil jurusan-jurusan yang nggak terlalu banyak pesaingnya? Toh di dunia kerja juga nggak linear banget kok. Misalnya nih, kayak kita lah ini lulusan-lulusan kita dari Fakultas Hukum, apa semua jadi pengacara, kan nggak juga. Itu para penyiar televisi kita itu hampir semuanya lulusan Fakultas Hukum, bukan dari komunikasi. Jadi begitu di dunia kerja kayaknya jurusan juga nggak terlalu ketat banget ya, enggak. Kecuali mungkin yang dari sains gitu. Nah itu mungkin bisa dijadikan pedoman untuk memilih jurusan ya. Semoga sukses dan diterima di PTN pilihannya. Terima kasih.